Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Ribuan rumah dan kendaraan terendam banjir hingga memaksa warga untuk mengungsi dari rumahnya. Korban banjir mengaku banjir tahun ini menjadi banjir terparah yang pernah ia alami. Jujur untuk yang paling parah itu 2025. Dari 2020 itu banjir terakhir hanya sampai di BNPB saja airnya. Tapi pas tahun 2025 itu air sudah sampai ke pertigaan Cipendawa. Jadi air udah cukup tinggi gitu. Kalau tahun 2020 di lantai 2 tetap kena sepinggang. Mungkin di 2025 ini bisa jadi lebih dari sepinggang, itu sekitar 5 meteran lah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut banjir besar yang merendam sebagian wilayah Bekasi karena tata ruang yang buruk. Selain itu, berkurangnya daerah resapan di Jawa Barat memperparah banjir Bekasi. Untuk mengevaluasi tata ruang di Provinsi Jawa Barat, termasuk hilangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah pesawahan, yang paling besar adalah Jawa Barat. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir. Ya. Tak hanya Bekasi, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Sebanyak 5 pompa penyedot air dikerahkan untuk mengalirkan banjir di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ke Kali Ciliwung. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banjir besar yang merendam sejumlah kawasan di Jakarta disebabkan oleh kiriman air dari kawasan lain karena curah hujan di Jakarta cenderung rendah. Namun Pramono bilang Jakarta akan siaga untuk memitigasi bencana banjir. Hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180, bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi pada 11 hingga 20 Maret 2025. Sehingga untuk mencegah terjadinya banjir besar di kawasan Jabodetabek, BMKG akan melakukan modifikasi cuaca hingga 8 Maret 2025. Musim hujan, Maret itu masih musim hujan, April itu sudah beralih ke kemarau, transisi ke kemarau. Ada mundur ya Bu berarti? Enggak, memang enggak. Biasanya memang begitu. April itu transisi. Berarti ini Kita rencanakan sampai tanggal 8 Maret. Lalu kita lihat perkembangan cuacanya. Kalau memang membaik ya kita hentikan, nggak perlu. Tapi kan ada tren setelah tanggal 11 sampai tanggal 20 itu ada peningkatan lagi. Nah di situ kami siaga untuk modifikasi cuaca. Kita lihat nanti perkembangannya. Kemungkinan ada peningkatan lagi setelah saat 11 sampai tanggal 20 itu ada hari tertentu yang dicurigai untuk bisa terjadi hujan lebat ataupun ekstrim. Tapi makanya kami siaga. Sebelumnya, pembicaraan di antara pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek soal penanganan banjir telah dilakukan, namun persoalan banjir belum juga terselesaikan. Tim Liputan, Kompas TV.